Kita tunaikan zakat, infak, sedekah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur tentu saja senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, iroda serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah pada bulan Ramadan ini dengan baik, dengan lancar, dan tentu saja mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humud dzalimun. Kalau kita memperhatikan dari ayat tersebut, maka ayat tersebut itu diawali dengan ungkapan seruan kepada orang-orang yang beriman dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an, ungkapan seruan kepada orang-orang yang beriman itu diungkapkan oleh Allah di dalam 20 surat dan 84 ayat. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 254. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan satu perintah kepada orang-orang yang beriman, yaitu dengan ungkapan anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah kalian dari sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Nah, ini mempunyai makna, mempunyai maksud bahwa ketika kita berbicara urusan harta, berbicara urusan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, tentu ini memerlukan sesuatu pengorbanan yang luar biasa besar, karena manusia itu identik dengan kebutuhan, ya, kebutuhan terhadap harta, kebutuhan terhadap kebutuhan dunia. Nah, untuk itu maka pada hakikatnya, meskipun harta itu kita dapatkan melalui proses usaha dan ikhtiar kita, tapi kepemilikan harta itu tentu tidak sepenuhnya milik kita, tetapi harta itu merupakan bagian dari titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka di dalam harta-harta kita itu ada hak-hak orang lain yang mesti ditunaikan, yang mesti disalurkan. Untuk itu maka mengeluarkan harta, mengeluarkan sebagian rezeki dari apa yang telah kita miliki, yang telah Allah anugerahkan kepada kita, itu tentu sebuah atau memerlukan perjuangan, memerlukan kesadaran yang luar biasa besar.
Nah, oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini itu menyeru tidak kepada manusia. Tidak dengan ungkapan ya ayyuhan nasu, tetapi justru mengungkapkannya dengan ya ayyuhalladzina aman. Mengapa orang-orang yang beriman yang diseru untuk berinfak, menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan kepada mereka? Karena orang-orang beriman ini sudah memiliki kekuatan kesadaran yang tinggi. Ya, tanpa keimanan tidak mungkin kita mau dan mampu mengeluarkan harta yang ada pada diri kita. Hanya dengan keimananlah kita akan dengan sangat sadar, kita akan dengan sangat mudah mampu menyisihkan, mampu mengeluarkan sebagian rezeki yang telah kita berikan untuk kepentingan terutama kepentingan proses-proses kebaikan. Dalam hal ini adalah harta yang kita keluarkan, rezeki yang kita keluarkan itu untuk kepentingan fisabilillah, kepentingan proses pengembangan Islam, proses kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, inilah yang tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa ketika Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk berinfak, maka di sana tersimpan pelajaran bahwa orang-orang yang berimanlah yang mampu dengan sadar, dengan mudah mengeluarkan hartanya untuk keperluan-keperluan fisabilillah. Dan hal ini juga kemudian memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita mesti berinfak selama kita mempunyai kesempatan. Karena jangan sampai sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat tersebut bahwa kita mesti berinfak min qabli ayatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'. Jangan sampai kita terlambat. Padahal kita mempunyai keleluasaan rezeki, kita mempunyai keleluasaan harta yang bisa kita infakkan, tetapi kita kemudian menunda-nunda infak itu. Sehingga hilanglah kesempatan itu karena dengan datangnya min qabli ayatiya yaumun. Nah, dengan datangnya suatu hari yang di sana tidak ada lagi proses jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang sejati. Dalam arti kita ketika dihadapkan pada hari ini tidak ada lagi saling tolong menolong, hilanglah persahabatan itu, termasuk tidak akan ada lagi syafaat. Yang dimaksud adalah datangnya hari akhir atau hari kiamat. Untuk itu maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman untuk memanfaatkan keleluasaan rezeki yang ada pada diri mereka untuk segera diinfakkan, segera dikeluarkan dari sebagian rezeki itu untuk kepentingan fisabilillah. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, terakhir bahwa konsep kita dalam mengeluarkan harta untuk keperluan fisabilillah itu mesti dimaknai seperti konsep kita menabung. Ketika kita mempunyai uang misalnya 100.000, kemudian kita infakkan uang itu 1.000 untuk kepentingan fisabilillah, berapa yang tersisa dari uang yang kita miliki itu? Kita akan merasa secara dohir yang tersisa itu adalah yang 90.000. Sedangkan yang 10.000 sudah kita keluarkan untuk infak, untuk sedekah. Tetapi justru menurut pandangan Rasulullah yang tersisa itu adalah yang 10.000 itu. Karena yang 10.000 itu akan menjadi sumber tabungan akhirat bagi kita, akan menjadi tabungan yang abadi yang akan kita petik hasilnya nanti ketika kita bertemu dengan Allah di akhirat. Sehingga ketika kita berinfak, pada hakikatnya kita sedang menabung.
infak terus, sedekah terus, ya, pada hakikatnya kita sedang menabung. Untuk apa? Untuk kepentingan kita nanti di akhirat. Karena harta itu dibawa dan akan menyertai kita ketika kita meninggal. Pertanyaannya, harta yang apa? Harta yang bagaimana yang akan dibawa oleh kita atau yang akan menyertai kita? Tentu saja harta-harta yang kita infakkan, harta-harta yang kita sedekahkan untuk berbagai macam kebaikan, untuk berbagai macam program fisabilillah. Untuk itu, maka jelas ketika Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan hartanya, sebagian rezekinya di jalan Allah, hal ini erat kaitannya dengan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menginfakkan sebagian hartanya, mampu menginfakkan sebagian rezekinya untuk kepentingan fisabilillah, dan tidak memaknai harta itu adalah milik dia pribadi, tapi ia memaknai harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ada hak-hak orang lain di sana yang mesti kita tunaikan. Hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, menjadi motivasi, menjadi ibroh, khususnya bagi diri yang menyampaikan akan pentingnya kita berinfak. Marilah kita bermuhasabah, marilah kita berintrospeksi diri, apakah rezeki yang kita sudah rezeki yang dianugerahkan oleh Allah, harta yang dititipkan oleh Allah, betul-betul itu menjadi sumber kebaikan bagi kita, sumber tabungan untuk kita petik nanti hasilnya di akhirat. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya dari kekurangan yang ada pada diri saya secara pribadi. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.